Ini keluarnya kapan sih Pak akhirnya? Bulan April. Bulan April, sudah pastikan itu Pak? Karena kan tidak boleh ditambah lagi. Ditambah kan udah hitungannya sudah sangat merugikan lah. Ibarat bayi yang lahir, Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Beliau ini orang yang berani untuk meninggalkan kenyamanan untuk berjuang. Ketika jabatan sedang tinggi, dia tinggalkan untuk berjuang secara politik ketika yang dia perjuangkan itu dalam posisi lemah. Nah, kami melihat fenomena itu, kami juga merasakan kami dalam posisi yang tidak begitu kuat, begitu lemah. Kami perlu energi orang yang berpengalaman di bidang itu. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan, karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Untuk membuktikan bahwa dia sudah mengendalikan semua, untuk membuktikan bahwa Demokrat sudah dikendalikan oleh SBY, tanggal 10, jadi tanggal 8, tanggal 10 dia mengundang DPD-DPD ke Cikias tanpa sepengetahuan Anas. Jadi artinya apa? Kamu sudah nggak perlu lagi, aku yang sekarang ngatur semua. Pada bulan Agustus, saya ingat betul saya mendapatkan semacam tanda terima kasih. Saya ingat betul 250 juta dari Pak SBY. Itulah 250 juta itulah yang 200 yang saya kasih pada Saudara Nazarudin sebagai DP untuk pembelian. Kami melihat ada figur persamaan dengan Mas Anas dengan beliau dalam konteks bagaimana ketika beliau mencoba mengabdi di suatu tempat, dicoba dikejar dengan cara-cara kriminalisasi. Hanya bedanya beliau mampu teguh melawannya sehingga selamat, sementara Mas Anas karena mungkin pada saat itu berhadapan dengan kekuasaan langsung itu agak kesulitan sehingga terjadi seperti kondisi saat ini. Singkatnya adalah SBY melibatkan seluruh pihak untuk memenangkan agendanya meskipun itu bukan bagian dari partai. Itu intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik, di mana SBY sebagai presiden dan sebagai ketua dewan pembina partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Tetapi secara bangunnya beliau tampaknya senasib, karena salah satu perjuangan kita ke depan adalah salah satunya anti kriminalisasi. Korban kriminalisasi kan bukan hanya beliau, bukan hanya Mas Anas, tapi banyak sekali korban-korban seperti itu, termasuk masyarakat jelata kan. Jadi kami punya concern di PKN ini, salah satunya itu juga. Di atas segalanya tentu saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014. Nanti memang kita berharap Mas Anas dengan Pak Laks nanti di dalam satu jabatan khusus di sebuah struktur partai yang nanti kita akan tentukan di bulan April, di mana struktur ini adalah penentu arah perjuangan PKN ke depan. Jadi dia ada semacam majelis lah yang bersama-sama nanti bersama beliau dan beberapa lagi tokoh-tokoh yang nanti belakangan akan kita sampaikan. Usai Angelina Sondak, kebebasan Anas Urbaningrum akan kembali membuka pintu yang terkunci. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan bebas pada April 2023. Bebasnya Anas dari jeruji penjara diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Suardika. Anas Urbaningrum keluar penjara bulan April karena kan sudah nggak boleh ditambah lagi. Kalau ditambahkan hitungannya sudah sangat merugikan, kata Gede Pasek kepada wartawan di kantor Pimnas PKN Selasa 21 Februari 2023. Gede Pasek mengungkapkan Anas Urbaningrum akan mendapatkan jabatan khusus jika bergabung dengan PKN. Sama seperti jabatan yang akan diemban Laksamana Soekardi yang baru bergabung menjadi kader PKN. Adapun jabatan khusus ini akan ditentukan pada April 2023 mendatang. Anas Urbaningrum sendiri dikabarkan akan bergabung dengan PKN setelah bebas dari masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung.
Nanti memang kita berharap Mas Anas dengan Pak Laksamana punya jabatan khusus di sebuah struktur partai yang akan nanti kita tentukan di bulan April. Struktur ini adalah penentu arah perjuangan PKN ke depan, ujar eks-politikus Demokrat tersebut. Sebagai informasi, Anas Urbaningrum di tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta dapatkan hukuman penjara selama 8 tahun. Vonis tersebut dibacakan hakim pada akhir Februari 2014. Terpidana kasus korupsi proyek Hambalang tersebut dipenjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Jika tidak ada potongan remisi masa tahanan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, maka Anas diperkirakan bebas pada April 2023. Atas kebebasan tersebut nampaknya juga mulai disambut oleh para loyalisnya. Hal itu seperti terlihat dengan terpasangnya baliho raksasa yang bergambar muka Anas di Jalan Alternatif Cibubur Simpang Gerbang Tol Jatikarya. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga baliho gede bergambar Anas Urbaningrum di dekat kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada baliho tersebut tampak foto Anas sedang tersenyum dengan mengenakan pakaian batik. Di foto itu disematkan kalimat "Tunggu beta balik" yang kurang lebih jika diartikan "Tunggu aku kembali". Sebelumnya dikutip dari Kompas.com, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Antasari Azhar bukan satu-satunya orang yang merasakan dikriminalisasi oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga merasakan hal yang sama. Hal ini diungkapkan lewat loyalisnya Anas I Gede Pasek Suardika. Mas Anas menyampaikan pesan secara gamblang. Mas Anas merasakan betul bahwa beliau selain Antasari, sebenarnya beliau juga salah satu korban yang dikriminalisasi oleh orang yang sama, kata Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017. Pasek menambahkan pernyataan Antasari membuat Anas kembali ingat atas perlakuan SBY terhadapnya yang telah menjadi sebuah proses yang panjang. Anas mengaku siap jika dokumen-dokumen persidangan yang ada kembali dibuka, jika dieksaminasi untuk mengungkapkan kebenaran. Beliau siap diuji dokumen-dokumen persidangan, saksi-saksi dibuka kalau memang ingin dilakukan eksaminasi terhadap kasus beliau. Bentuk tim pencari fakta wajar atau tidak, ujar mantan Wakil Ketua Umum Partai Hanura tersebut. Kalau kesaksian dibuka, ini momentum yang bagus, kata dia. Anas menurut Pasek berharap tidak ada lagi korban kriminalisasi selanjutnya. Ia juga berharap agar SBY dapat dengan tulus menyampaikan permohonan maafnya. Beliau mengharapkan agar SBY segera minta maaf. Cukup minta maaf saja karena itu nyata. Hanya soal waktu, kata Pasek. Anas juga pernah mengungkapkan perasaannya yang menjadi korban operasi besar kriminalisasi pada Februari 2013 silam. Anas mendeskripsikan operasi tersebut bersifat serius dan panjang. Ujungnya Anas harus selesai sebelum penyerahan daftar pemilih tetap calon anggota legislatif 2014 lalu. Hal ini berdasarkan informasi valid yang saya peroleh. Ini sebuah rangkaian, tidak perlu analisis politik yang canggih untuk membaca rangkaian peristiwa ini. Ada warna yang sangat kental terkait dinamika politik, ujar Anas dalam wawancara dengan RCTI 27 Februari 2013. Namun saat itu Anas tidak mengungkapkan siapa di balik kriminalisasi tersebut. Suatu saat saya akan sampaikan, itu lembar ketiga, sekarang baru lembar pertama alenia kedua, kata Anas. Saat ini kebebasan Anas memang sudah banyak dinanti-nanti oleh para loyalisnya. Anas bagaimanapun tetap menjadi magnet politik dan diharapkan ikut bersuara dalam kontestasi politik 2024 nanti oleh para loyalisnya. Sebagai persiapan, para loyalis Anas pun berkumpul dan bergabung mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Tidak ada yang tahu apa makna di balik pendirian partai baru tersebut. Ada yang menduga hal ini sebagai kendaraan politik Anas usai bebas nanti. Tetapi banyak pula yang membaca kemunculan PKN sebagai kertakan bagi lawan politik atau pihak yang dituding mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Yang jelas, sejak kemunculannya PKN memberikan warna tersendiri dalam kancah politik nasional. Apalagi sebagian besar dari mereka adalah mantan kader atau orang-orang terbuang dari Partai Demokrat pasca pengambil alihan kekuasaan oleh keluarga Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
Sebut saja nama Gede Pasek Suardika yang menjadi Ketua Umum PKN. Politisi tulen asal Bali tersebut memang dikenal sangat loyal kepada Anas. Saking loyalnya dia pun kemudian disingkirkan dari Partai Demokrat. Padahal waktu itu Gede Pasek merupakan politisi yang memiliki karir cukup moncer. Loyalitas Gede Pasek semakin teruji ketika dia menanggalkan jabatannya di Partai Hanura demi bergabung dengan PKN. Berani itu urusan nyali, berhasil itu urusan persiapan dan restu kuasa. Demikian kutipan Gede Pasek yang dibagikan melalui akun media sosialnya saat itu. Selain Gede Pasek di PKN juga ada sejumlah nama-nama beken lainnya, salah satunya Sri Mulyono. Gede Pasek dan Sri Mulyono punya luka sejarah dengan Partai Demokrat.